menarik sesungguhnya, karena sesungguhnya baik Muldoko maupun Nurmantio itu tidak masuk dalam radar pilpres dari survei yang berkembang atau diambil belakangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya dalam perjalanan pulang dari Palembang, Lampung, mau ke Jakarta. Sekarang sedang ada di kapal feri penyeberangan. Perjalanan lancar, tapi kita tetap harus membaca berita-berita yang ngeri-ngeri sedap untuk kita Uber. Suara saya agak tekan sedikit karena maklum saja ini sudah pukul 11:30 malam, takut mengganggu penumpang lain. Tapi mudah-mudahan suara bisa di-up nantinya. Nah, ini ada berita dari sindenews.com. Judulnya, Gatot, Nurmantio, dan Muldoko dinilai sama-sama kebelet nyapres. Dari sindenews.com kita bacakan, Jakarta, dua mantan Panglima TNI yang kini berada di kubu berbeda, Gatot Nurmantio dan Muldoko, dinilai sama-sama kebelet nyapres di Pilpres 2024. Kebelet, kayak mau air besar saja ya. Penilaian tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review IPR Ujang Komarudin menyikapi pemberitaan yang berkembang terkait kedua orang tersebut. Itu nyapres sah-sah saja dan menjadi hak mereka untuk bisa menjadi capres atau cawapres, maka keduanya harus mendapat dukungan rakyat dan partai politik, kata Ujang saat dihubungi Sindenews Minggu 4 Oktober 2020. Menurut Ujang, peluang Gatot dan Muldoko bisa ditandai dengan popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Jika ke depan keduanya memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi, peluang nyapres akan terbuka. Begitu juga sebaliknya, jika popularitas dan elektabilitas rendah, maka mereka akan layu sebelum berkembang. Jadi mereka belum berkembang ya. Dan hanya akan bertarung di tingkat wacana, pungkas dia. Wah, luar biasa. Diketahui nama Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Gatot Nurmantio, belakangan makin sering muncul di publik. Gatot menggaungkan isu kebangkitan PKI. Gatot juga kerap diadang sekelompok orang saat beraktivitas di sejumlah daerah. Di sisi lain, Muldoko yang saat ini menjadi Kepala Staf Kepresidenan melihat isu kebangkitan PKI saat ini ditujukan untuk membuat kehebohan semata. Kita ini mantan-mantan prajurit, memiliki DNA yang sedikit berbeda dengan kebanyakan orang. DNA intelijen, DNA kewaspadaan, DNA antisipasi, dan seterusnya. Saya tidak ingin menyebut nama, tetapi kan tujuannya membangun kewaspadaan. Kewaspadaan kita bangun untuk menenteramkan keadaan, bukan malah untuk menakutkan. Bedanya di situ, ujar Muldoko dalam keterangan tertulis dari Staf Komunikasi Politik KSP Kamis 1 Oktober 2020. Jadi Sobat RH sekalian ya, Muldoko mengkritik kami dan juga Gatot Nurmantio agar jangan mengganggu stabilitas politik. Sudah dijawab oleh Din Samsudin sebagai salah seorang presidium kami yang mengatakan jangan begitu dong, intinya jangan main ancam. Kami tidak takut kepada manusia, hanya takut kepada Tuhan ya. Dan orang-orang yang tergabung dalam kami adalah orang-orang yang ya bukan orang yang penakut begitu ya, tapi itu soal lain.
soal berikutnya adalah soal Muldoko versus Nurmantio yang dikaitkan dengan pertarungan untuk 2024. Menarik sesungguhnya, karena sesungguhnya baik Muldoko maupun Nurmantio itu tidak masuk dalam radar pilpres dari survei yang berkembang atau diambil belakangan ini, yang current. Survei selalu menjagokan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan kadang-kadang. Kalau orang nomor 4 Ridwan Kamil ditambah paling Sandi Uno. Jadi kesitulah survei bergerak calon presiden 2024. Tetapi kita tahu belakangan ini Gatot Nurmantio menyeruak, dan belum ada surveinya tentunya, dengan langkah kami yang diadang di mana-mana, juga komentar Muldoko tentang kami dan tentu saja Gatot Nurmantio. Kalau Ujang mengatakan bahwa mereka kebelet pilpres atau nyapres, saya tidak ingin komentar, tapi yang saya ingin ketahui adalah apakah mereka bisa mendapatkan perahu untuk kandidasi. Karena kita tahu dalam sistem pemilu atau pilpres kita hanya partai politik yang bisa mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Mereka dua-duanya bukan pemilik partai politik, tidak bergabung dengan partai politik. Mereka hanyalah orang yang berpengaruh di makomnya masing-masing. Muldoko di lingkar istana, Nurmantio di kami dan civil society tentunya. Tetapi saya pribadi Sobat Era sekalian menginginkan mereka bisa menjadi calon dua-duanya. Bila perlu calon presiden Indonesia itu 10 atau 15 sesuai dengan jumlah partai yang ikut dalam pilpres atau ikut dalam pemilu. Kenapa begitu? Karena sekali lagi saya, Rizal Ramli, dan teman-teman lainnya sedang memperjuangkan yang namanya penghapusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold hapus seperti yang sering saya singgung selama ini, maka sesungguhnya orang seperti Muldoko bisa nyalon, Nurmantio bisa nyalon, Anies bisa nyalon, Ganjar bisa nyalon, Ridwan Kamil bisa nyalon, kemudian Prabowo juga bisa nyalon, bahkan Puan Maharani. Karena slotting untuk menjadi calon presiden itu jauh lebih lebar, lebih besar. Tidak 1, 2, 3 atau maksimal 4 calon sebagaimana hari ini, karena berlakunya presidensial threshold 20% kursi dan 25% suara Sobat Era sekalian. Jadi saya justru tidak against orang yang berambisi menjadi presiden, termasuk Rizal Ramli sekalipun. Kenapa? Kita memang harus mencari calon-calon terbaik di Republik ini, bukan calon-calon yang pas-pasan saja dengan kemampuan yang biasa-biasa saja yang menghela kereta size negeri ini. Kita menginginkan calon yang berkualitas, yang ditempa dan menempuh cara-cara yang terbuka dan demokratis, bukan dengan kegiatan percukongan, bukan dengan membeli partai politik, bukan dengan vote buying. Sobat Era sekalian, mudah-mudahan sekali lagi Hakim Mahkamah Konstitusi mendengarkan ini dan mau menghapuskan presidensial threshold. Banyak alasan untuk menghapuskannya, semua bergantung dan tergantung kepada Hakim Konstitusi. Argumentasi konstitusional bisa disajikan, tapi kalau mereka tidak memiliki niat untuk menghapuskan, tidak ada gunanya. Karena 1000 alasan untuk menolak pun bisa ada. Jadi Sobat Era sekalian, saya mendukung siapapun yang berambisi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, dan harus melalui fair competition. Kompetisi yang fair dan terbuka serta transparan hasilnya, bukan karena rekayasa presidensial threshold lalu jalannya pemilihan juga dipenuhi dengan kecurangan-kecurangan dan praktik-praktik kotor lainnya. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini, saya dalam perjalanan dari Palembang, Lampung, kemudian Jakarta, dan sekarang berada di kapal feri, ilham senantiasa terbuka bagi kita semua. Dan pesan-pesan seperti ini didengarkan mereka yang mengambil kebijakan. Dalam konteks ini, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Biarkanlah Gatot Nurmantio dengan ambisinya, biarkanlah Muldoko dengan ambisinya, biarkanlah Anies dengan ambisinya, Ganjar, Ridwan Kamil,
semua sah-sah saja untuk menjadi number one. Yang penting adalah caranya konstitusional dan demokratis. Sobat Era sekalian, kita doakan semoga jebol yang namanya presidensial threshold dan persaingan terbuka. Tidak perlu kita pertanyakan siapa yang berambisi menjadi calon presiden. Siapapun boleh berambisi. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicapai, uber pula di channel ini. Karena channel ini adalah channel yang ancam memeras demokrasi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.